Baik, boleh. Seberapa canggih sih? Untuk Tesla memang sangat canggih ya, dari segi fitur, dari segi spesifikasi juga lumayan canggih, dan semuanya mayoritas hampir matic dan elektrik ya, dan elektrik dari mulai setirnya bisa dipakai elektrik, kursi, terus semuanya di sini juga tanpa starter, jadi ketika kita mau mulai awal dia langsung on, tinggal injek rem langsung jalan. Oh, kalau yang Mas rasain bedanya sama taksi yang nggak elektrik dan nggak, yang bukan Tesla gitu. Tesla Ya. kan keren banget nih. Ya, perbedaannya ya lumayan enak sih Bu, tanpa ribet gitu. Kalau yang lain kan masih agak ribet, kalau manualnya ada ininya. Kalau ini nggak terlalu ribet lah, kita tinggal langsung jalan on langsung gitu. Oh, tapi itu bukannya yang layar-layar itu bikin ribet gitu sih? Kalau kita udah terbiasa gitu, ini nggak ribet sebenarnya. Oh. Gitu, nggak ribet kan, tinggal kita apa saja yang mau diatur di sini udah komplit gitu, udah bisa sesuai dengan yang kita inginkan, dari mulai suspensi, terus seat, kursinya, lampu. Di sini memang semuanya ada gitu. Oh, lampu juga dari situ setting? Lampu dari sini settingnya. Oh. Lampu interior, lampu depan juga sama dari sini. Oh, kayak pakai Android aja gitu ya Mas? Iya, betul. Okay. Persisnya seperti itu. Hanya di sini untuk Tesla ini kita belum termasuk jangkauan yang direkomendasikan gitu. Jadi fitur-fitur seperti autopilot, seperti ininya tidak diaktifkan gitu. Oh, autopilotnya nggak bisa? Tidak bisa untuk kawasan Asia. Oh, malah nggak bisa ya? Iya. Tapi kalau selain di luar Asia bisa gitu? Selain di luar Asia bisa, seperti di Amerika, terutama di Amerika itu udah bisa dia menggunakan Itu autopilot. kenapa nggak diaktifin autopilotnya? Mungkin karena dari segi safety-nya belum cukup memadai. Oke. Terus maksudnya ini kan mobil listrik juga ya? Iya. Kira-kira kayak jarak tempuhnya berapa, terus full baterainya bisa sampai berapa lama gitu? Cas baterai secara normal itu 3,5 jam itu udah komplit, udah 100%. Untuk jarak tempuh ketika 100% baterai aslinya, dari sana jalanan lancar dan sebagainya, mampu 500 kilo. Oh, sampai 500 kilo? Iya. Oh gitu. Fitur yang paling canggihnya apa sih Pak? Kalau untuk saat ini ya, kalau untuk di sini ya, untuk fitur yang paling canggih yang terlihat itu dari pintu kanan kirinya yang tengah, terus dari layar monitornya juga kita bisa atur sendiri sih. Tapi kalau buka pintu dari layar itu juga atau gimana? Dari layar sini. Dari layar itu juga? Iya, buka pintu dari layar sini. Kalau penumpang buka pintu harus dari layar juga? Bisa di tiang list pelang ini ada yang tanda pintu 2 untuk kebuka, untuk menutup. Oh itu ya, oke. Siap. Kalau Masnya sebelumnya ngendarain apa? Saya kadang-kadang Alphard atau Mercy gitu. Gitu ya. Terus gimana rasanya ngendarain mobil Tesla ini yang harganya wah gitu kan katanya? Ya nyaman ya. Ya kita semakin safety sih, karena dari segi keseluruhan ini mempunyai sensor ya di luar itu. Jadi ketika ada jarak mobil antara sekian senti itu udah terdetek gitu. Oh, otomatis. Otomatis. Di sini juga di layar terlihat bahwa di samping atau di belakang kita ada kendaraan lain gitu, atau ada orang jalan pun tetap terdetek ya. Deg-degan gitu nggak sih Mas?
Awalnya iya, Serius. awalnya deg-degan karena ya biarpun sama-sama mobil ya, cara mengendaranya sama. Iya, kan beda juga ya Mas. Iya, tapi ketika Tesla dengan notabene harganya wah, Iya. terus elektrik, ya agak deg-degan. Takutnya kenapa tuh? Takut salah aja, takut salah dalam mengoperasikannya gitu. Oh iya. Iya. Tapi sejauh ini salah pernah nggak? Alhamdulillah sejauh ini tidak pernah gitu, saya belum pernah melakukan kesalahan karena sebelumnya memang di training benar-benar khusus untuk mengendarai Tesla ini agar tidak terjadi kesalahan. Oh gitu, di Ya. training kayak gimana tuh Mas maksudnya? Di training diberikan pemahaman dari mulai cara berkendaranya, cara mengoperasikan fiturnya, terus cara semuanya hampir dikasih tahu. Ketika iya. emergency itu semua dikasih tahu. Trainingnya berapa lama tuh? 2 hari. Oh 2 hari. Iya, 1 hari itu di dalam kelas untuk teori, yang hari keduanya itu praktek semua di lapangan. Habis itu langsung bisa pakai atau gimana? Habis itu langsung bisa gitu, bisa pakai. Tapi tetap biarpun kita udah di training, awalnya deg-degan juga gitu. Jadi trainingnya 2 hari itu aja 2 ya? hari, iya. Tapi pemilihan sopir pasti nggak sembarangan dong? Ya, betul. Untuk pemilihan kategori pengemudi ya yang pasti itu dilihat dari cara apa mereka bekerja selama bekerja di Bluebird, terutama di Silver. Apakah sesuai dengan jadwal atau misalkan kondisinya bagus, tidak pernah kena komplain pelayanan atau komplain kecelakaan secara beruntun atau secara periode itu dalam 1 bulan misalkan beberapa kali kecelakaan, itu tidak direkomendasikan. Oh, ketika itu maksudnya si sopir ini ngajuin atau dipilih? Dipilih. Oh dipilih. Iya. Dipilih berdasarkan capaian prestasi mereka. Oh gitu. Iya. Oh hitungannya nih yang ngendarain Tesla peringkat sopir nomor 1 gitu lah ya. Iya. Satu, Yang terbaik lah. Terus dari segi pelayanan itu juga seperti itu dinilai oleh manajemen gitu, agar ya ketika kita membawakan mobil mewah tidak ada masalah. Pada dasarnya seperti itu. Oke. Terus kalau misalkan semenjak bawa Tesla ini ya, Iya. kayak pendapatannya lebih banyak kah atau sebenarnya ya biasa aja karena tarifnya sama gitu atau gimana? Sekarang sih baru beberapa hari ini memang terlihat signifikan ya dari sebelum-sebelumnya karena ini berbeda dengan Alphard ataupun Mercy tarifnya. Oh tarifnya beda. Berbeda. Oke. Ya. Tarifnya berapa tuh? Buka pintu 50.000 pertama, per kilometernya itu 11.000. Oh sementara kalau yang Alphard kemana? Kalau yang Alphard buka pintu 17.000, per kilonya 9.000. Wah itu jauh banget ya, Bel? Iya. Lumayan ya. Iya. Tapi ada target pendapatan gitu gak? Ada. Oh ada. Ada ya. Untuk Karena Tesla ini beda juga apa lebih beda. jauh jadinya? Beda juga ya. Dalam 1 hari kita karena memang ikonnya Silverbird terus yang baru juga, ya minimal kita harus bisa mampu dalam 1 hari itu minimal 2 juta lah. Minimal 2 juta. 2 juta itu. Nyampe tuh Mas? Nyampe. Iya, nyampe. Nyampe dari jam berapa sampai jam berapa? Start kadang dari jam 6 atau jam 5. Tergantung situasi baterai apakah sudah cukup mumpuni untuk bisa keluar atau tidak gitu. Kadang jam 10, jam 9, jam 10 juga keluar untuk cari ini lagi penumpang. Biasanya menuhin pendapatan tuh sampai jam berapa? Karena jadwalnya ini kita 1 hari masuk, 1 hari libur. Jadi sebisa mungkin dimaksimalkan sampai jam 11 atau jam 12 malam. Oh gitu. Oh 1 hari masuk, 1 hari libur? Iya betul. Oh nggak tiap hari ya? Tidak, karena terus terang untuk armada ini ketika pertama diluncurkan otomatis lebih sedikit kita istirahatnya.
Oh, tapi lebih banyak di jalanannya gitu. oh. Kalau misalkan kan laris ya, misalnya Iya. dalam sampai jam 10 malam itu bisa dapat berapa? Ya untuk Argo total omsetnya sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah rata-rata seperti itu, karena yang peminatnya bukan hanya jarak dekat ataupun jarak jauh gitu, bermacam-macam variasi gitu. Oh iya iya iya. Bawa orang asing yang pergi ke hotel atau yang memang pernah tinggal di sudah tinggal di Indonesia sudah lama gitu, dia pulang ke rumah menggunakan Tesla gitu. Kapasitas penumpang kita hanya 6 sama pengemudinya, jadi itunya 5, belakang 2, di tengah 2, sama di depan 1. Oke, Kalau ini bisa pakai debit untuk semua Silverbird atau gimana? Nanti semua Silverbird bisa menggunakan debit, karena masih tahap uji coba untuk alat baru ini. Tapi semua Tesla udah dipakai? Semua Tesla bisa menggunakan debit. Semua mobil listrik? Saat ini belum. Kalau yang untuk biru itu atau Bluebird belum. Kita hanya baru Teslanya aja. Oke. Sama yang depan, kalau yang depan yang sebelah sana. Kan sebelah sana. Ini bisa ini ya? Kanan yang depan. Gila-gila, itu Tesla tadi kayak canggih banget buat ngatur semuanya. Kayak Android aja udah tinggal sentuh-sentuh doang ya. Oke lah ya kalau buat nyobain experience-nya kayak gimana gitu. Lo mau nyobain mobil harga berapa tuh ya, 2,6 M ya lumayan. Tesla.